Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Suket Ijo Channel ingin berbagi info buat teman-teman sekalian yang sedang membutuhkan sneakers, kaos dan sendal dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Silahkan kunjungi toko kami, Ravania Lariskan, dan link akan kami sertakan di deskripsi. Berikut sebagian produk-produk yang kami tawarkan. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Suling Emas, serial Bukek Xiansu, karya Asmaraman S. Ho Ping Hu. Bagian ke-30. Tubuh laki-laki itu tegap, dan di pinggangnya tergantung sebatang pedang yang sarungnya lapuk. Akan tetapi, gagangnya yang licin karena sering dipergunakan itu berukirkan kepala burung dewata. Lucian dapat menduga bahwa laki-laki itu tentulah seorang yang pandai ilmu silat. Akan tetapi seperti biasa, ia memandang rendah karena selama perjalanan, terlalu banyak ia melihat laki-laki berpedang. Namun yang tingkat kepandaiannya hanya begitu-begitu saja. Hanya wajah orang itu agak menarik perhatiannya. Wajah yang benar-benar gagah, dagunya membayangkan kekerasan hati, wajah yang memiliki kegagahan seperti wajah Kam Siek, suaminya. Pada saat itu terdengar suara nyanyian yang parau dan serak, datangnya dari jalan besar, diselingi suara berketuknya tongkat di atas tanah berbatu. Lapat-lapat terdengar kata-kata dalam nyanyian bersama dari beberapa orang itu, membuat Lucian terkejut dan cepat memandang keluar. Beratap langit, berlantai bumi. Di sanalah tempat tinggal kami. Kami tidak punya apa-apa, makan, pakaian, kami tinggal minta. Kekagetan Lucian ada sebabnya. Pernah ia mendengar nyanyian sederhana ini dari mulut ayahnya, yang memuji nyanyian itu sebagai syair yang baik dan berisi, dari perkumpulan pengemis hati kosong, Kong Sim Kai Pang. Menurut penuturan ayahnya, di antara perkumpulan-perkumpulan pengemis yang besar-besar, yang paling terkenal dan amat banyak anggotanya, adalah Kong Sim Kai Pang itulah. Mereka itu rata-rata memiliki ilmu kepandaian yang tinggi, dan biarpun hanya perkumpulan pengemis, namun sesungguhnya merupakan orang-orang yang menjadi penganut agama gabungan Buddha dan Locu. Karena filsafat Locu, maka mereka namakan diri pengemis hati kosong, dan karena pengaruh ajaran Buddha, maka mereka mengemis ke sana kemari, hidup sederhana sekali. Lucian masih teringat, beberapa tahun yang lalu ayahnya menyatakan bahwa ketua perkumpulan pengemis hati kosong ini adalah Eugene Tianglo, seorang yang memiliki ilmu silat tinggi, ahli bermain toya dan tongkat. Biarpun tidak secara resmi, namun pada umumnya, para perkumpulan pengemis lain di beberapa provinsi mengakui Kong Sim Kai Pang sebagai partai induk, dan semua peraturan mengenai dunia pengemis bersumber kepada perkumpulan pengemis hati kosong inilah. Kiranya hanya perkumpulan pengemis Ban Hua Kai Pang, perkumpulan pengemis Selaksa Bunga, di pantai timur sajalah yang dapat menandingi kebesaran nama Kong Sim Kai Pang. Pada saat Lucian termenung mengingat cerita ayahnya, suara nyanyian mereka sudah berhenti, tinggal suara ketukan tongkat di atas batu-batu jalan saja yang terdengar, makin lama makin dekat. Ketika Lucian melirik ke arah laki-laki gagah di dekat pintu, orang itu juga menggeser kursinya menghadap pintu. Akan tetapi wajahnya tidak membayangkan sesuatu, tetap tenang dengan awan kedukaan menyelimutinya. Orang itu masih tetap makan buburnya dengan sumpit, sebentar-sebentar diseling minum araknya. Karena penggeseran kursi itu, maka kini Lucian duduknya berhadapan dengan laki-laki itu dan diam-diam ia harus mengakui bahwa laki-laki itu tampan dan gagah, amat menarik hati. Muncullah kini rombongan penyanyi itu di depan pintu. Mereka terdiri dari 3 orang pengemis, pakaian mereka bermacam-macam, akan tetapi kesemuanya sudah rombeng, penuh tambalan, bahkan ada seorang di antara mereka, yang kaki celana sebelah kiri buntung sampai di atas lutut. Ada pula yang kaki kanannya telanjang, sedangkan kaki kiri bersepatu baru. Orang ketiga masih muda, biarpun pakaiannya tambal-tambalan dan robek-robek, namun kainnya bersih sekali. Dan jelas tampak pengemis muda ini pasang aksi ketika matanya memandang Lucian.
Tiga orang pengemis ini kelihatan tercengang kaget ketika melihat laki-laki tadi, dan segera mereka maju ke depan. Mata mereka tiba-tiba mengandung sinar kemarahan, akan tetapi mulut mereka masih senyum-senyum. Hanya si pengemis muda saja yang kadang-kadang melirik tajam ke arah Lucian. Agaknya perhatiannya terhadap laki-laki tadi amat terganggu oleh hadirnya Lucian yang membetot semangatnya. Pengemis yang bersepatu sebelah itu mengetuk-ngetukkan tongkat berirama, lalu membuka mulutnya bernyanyi, suaranya parau dan dalam seperti suara seekor katak besar. Tamu tak diundang datang kemari, apakah hendak menyerahkan diri? Laki-laki gagah itu menghabiskan buburnya, lalu berteriak memanggil pelayan dengan suara tenang, "Hei, Bung Pelayan. Tolong tambah bubur setengah mangkok lagi." Pelayan segera datang, akan tetapi ketika melirik keluar pintu ia menjadi marah. Setelah mengisi mangkok kosong dengan bubur, dan menghidangkannya ke meja si laki-laki gagah, pelayan itu lalu mendamprat keluar pintu. Kalian ini bagaimana berani tak tahu aturan begini? Ada tamu sedang dahar, jangan diganggu. Nanti sore saja datang kalau hendak minta sisa. Tiba-tiba ia menghentikan kata-katanya ketika melihat betapa pengemis termuda telah mengambil batu, dan meremasnya hancur seperti orang meremas tepung saja. Pelayan itu mengenal gelagat, tahu bahwa tiga orang pengemis itu bukan pengemis biasa, maka mukanya menjadi pucat ketika ia menoleh ke arah tamunya yang enak-enak makan, kemudian cepat-cepat ia pergi menjauhi. Pengemis muda itu dengan lagak sombong membuang hancuran batu ke atas tanah, matanya melirik ke arah Lucian mengharapkan pujian. Akan tetapi gadis ini melirik pun tidak, melainkan terus memperhatikan si laki-laki gagah, dan di dalam hatinya siap untuk membantu kalau laki-laki itu menghadapi bahaya. Tanpa mempedulikan teguran pimpinan tadi, pengemis kedua yang kaki celananya panjang sebelah, menyambung nyanyiannya. Menyerahkan diri membayar hutang, baru si kecil diantar pulang. Pengemis muda segera menyambung nyanyian ini, suaranya dibuat-buat dan memang suaranya merdu, matanya melirik Lucian dan bibirnya tersenyum-senyum. Diantar pulang ke rumah siapa? Apakah si manis ada yang punya? Mendengar nyanyian terakhir ini, tiba-tiba lelaki itu menoleh ke arah Lucian, dan dalam beberapa detik dua pasang mata bertemu. Muka lelaki itu menjadi merah, sinar matanya tampak terpesona lalu bingung. Namun jelas, bahwa dengan kekerasan hati, laki-laki itu dapat menyadarkan kembali kebingungannya, karena terpesona oleh kecantikan wajah Lucian, yang sejak tadi tidak dilihatnya. Ia memaksa mukanya kembali menunduk, dan tenang-tenang saja makan buburnya dengan sumpit. Juga hati Lucian berdebar aneh, ketika mereka bertemu pandang tadi. Melihat pandang mata orang itu, ia seperti dapat menjenguk isi hatinya. Jelas sekali laki-laki itu kagum kepadanya. Biasanya, semua laki-laki yang memandangnya tentu kagum dan jatuh hati. Akan tetapi, hal itu malah membuat Lucian kadang-kadang tersenyum mengejek di samping kebanggaannya. Sekali ini tidak, ia merasa girang sekali. Tiga orang pengemis itu jelas menunjukkan nyanyian mereka kepada orang itu, kecuali pengemis muda yang menyelewengkan nyanyian ke arah Lucian. Kini melihat orang itu sama sekali tidak peduli, mereka menjadi marah. Si pengemis muda menggerakkan tangannya, dan menyambarlah sinar kehitaman ke arah leher laki-laki gagah. Lucian diam-diam kaget sekali, tahu bahwa itu adalah senjata rahasia, yang biarpun tidak terlalu hebat namun cukup berbahaya, kalau si laki-laki tidak dapat menghindarkan diri. Akan tetapi hatinya lega dan kagum, ketika melihat laki-laki itu mengangkat sumpitnya dan paku hitam yang menyambar lehernya telah terjepit di antara sepasang sumpit. Kemudian tangan yang memegang sumpit bergerak, paku hitam menyambar dengan kecepatan beberapa kali lipat daripada tadi ke arah si penyerang. Pengemis muda yang aksi itu, meloncat-loncat dengan kaki kanan sambil mengadu-adu, dan memegangi kaki kirinya yang diangkat-angkat. Pakunya sendiri yang biasanya ia sombongkan, sehingga ia memakai julukan Tu Hiat Teng, si paku penembus jalan darah, kini telah menancap di paha kirinya, sampai tidak kelihatan lagi kepalanya. Dua orang pengemis melihat ini menjadi marah sekali. Si celana panjang sebelah menerjang dengan tongkatnya, yang ditusukkan ke arah muka,
sedangkan pengemis sepatu tunggal itu mencabut golok, lalu membacok ke arah leher. Namun orang itu masih enak-enak makan buburnya yang belum habis, membiarkan dua senjata itu menyambar sampai dekat sekali. Kali ini Lucian benar-benar kaget. Sungguh berbahaya sekali ketenangan yang berlebih-lebihan itu, pikirnya. Cepat tangannya menyambar sumpit yang tadi ia pakai makan. Sekali tangannya bergerak, sepasang sumpit itu meluncur ke depan seperti anak panah melesat dari busurnya. Aduh, aduh. Peristiwa yang menjadi beberapa detik mengherankan sekali. Secara tiba-tiba, laki-laki yang dijadikan sasaran tongkat dan golok itu lenyap dari atas kursinya, sehingga golok dan tongkat saling bertemu di udara. Kemudian dalam detik selanjutnya, tangan dua orang pengemis yang memegang senjata itu telah tertusuk sumpit, tembus di telapak tangan, sehingga senjata mereka terlepas dari pegangan. Mereka berteriak-teriak kesakitan, sambil menggunakan tangan kiri memijit-mijit tangan kanan. Li Hai Tateng, ikan Li meloncat yang bagus. Sambitan yang luar biasa. Pujian yang keluar dari mulut Lucian dan orang gagah itu keluar dalam waktu bersamaan, mereka saling pandang pula. Hanya beberapa detik, pandang mata penuh kagum dan ada rasa. Akan tetapi, laki-laki itu segera melangkah keluar menghadapi tiga orang pengemis yang masih mengaduh-aduh, lalu berkata dengan suara lantang berwibawa. Aku Tan Hui adalah laki-laki yang tidak suka berlaku pengecut. Setahun yang lalu, urusanku dengan Kong Sim Kai Pang sudah kubereskan dengan Eugene Tianglo. Kami berdua saling menghargai dan bersahabat. Kenapa sekarang tanpa alasan Kong Sim Kai Pang mengganggu anak kecil? Kalau ada urusan silakan Eugene Tianglo menemui aku. Mengapa mengutus segala macam anjing kecil macam kalian? Hayo katakan kepada Eugene Tianglo bahwa aku Tan Hui ingin bicara dengan dia sendiri. Pergilah. Dengan tangan kanannya laki-laki yang bernama Tan Hui itu mendorong. Hawa dorongan ini menimbulkan angin, dan tiga orang pengemis yang sudah terluka itu roboh terguling. Mereka merangkak bangun, meringis kesakitan, lalu yang sebelah kakinya telanjang memandang dengan mata melotot kepada Lucian. Nona, kau siapakah, dan mengapa mencampuri urusan kami? Apa hubunganmu dengan Hui Kiam Eng Tan Hui? Lucian tersenyum. Manis sekali senyumnya, sehingga pengemis muda yang pahanya terluka itu untuk sejenak melupakan rasa nyerinya. Aku bukan apa-apa dengan orang gagah ini, adapun namaku Lucian. Karena jemu menyaksikan sikap tengik kalian, maka aku menjadi muak. Masih untung sumpitku tidak kutujukan kepada kepala kalian. Tiga orang pengemis itu memandang dengan mata melotot, kemudian mereka membalikkan tubuh, dan sambil menuntun pengemis muda yang terpincang-pincang, mereka meninggalkan tempat itu. Lucian tadi kaget juga mendengar laki-laki itu memperkenalkan namanya. Tentu saja ia sudah mendengar akan Hui Kiam Eng, pendekar pedang terbang, yang amat terkenal di daerah timur ini, seorang yang kabarnya amat lihai ilmu pedangnya, dan terutama sekali Jin Kang, ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya tak pernah menemui tanding. Tadi ia sudah menyaksikan gerakan yang biasa saja, namun dilakukan oleh Tan Hui dengan hebat luar biasa. Dia sendiri tak mungkin dapat melakukan gerakan ini secepat itu. Di lain pihak, Tan Hui mengingat-ingat, dan ia tak pernah mendengar nama seorang pendekar wanita bernama Xian dengan nama keturunan Lu. Akan tetapi, sambitan sumpit tadi jelas membuktikan bahwa wanita cantik jelita seperti bidadari di hadapannya ini adalah seorang ahli silat yang berilmu tinggi. Ketika ia memandang wajah yang tersenyum itu, sepasang mata yang bagaikan bintang, begitu bercahaya, bening dan berbentuk indah sekali, hidung mancung dan bibir merah basah, rambut sinom yang terurai di kening, benar-benar membuatnya terpesona, dan dengan gagap ia berkata sambil mengangkat kedua tangan di depan dada. Nona, banyak terima kasih atas bantuanmu tadi. Lucian tersenyum. Tampaklah deretan gigi yang laksana mutiara, kemudian bibirnya bergerak-gerak ketika bicara, matanya bersinar-sinar. Ah, itu bukanlah bantuan namanya, dan tidak ada artinya. Kita mempunyai perasaan yang sama, bukan? Sama-sama sebal menyaksikan tiga orang jembel tadi. Hening sejenak, dan tiba-tiba Lucian menahan tawanya, melihat betapa orang itu memandangnya dengan melongo, jelas terpesona dan seperti lupa keadaan.
Tan Eng Hiong, kau kenapa? Tegurnya, tersenyum manis. Tan Hui gelagapan. Selama hidupnya belum pernah ia menyaksikan wanita begini cantik jelita, yang bibirnya bergerak-gerak dan matanya bersinar-sinar. Kau hebat sekali. Kembali Lucian tersenyum lebar, dan untuk sesaat mereka hanya berdiri saling pandang dengan kaku. Akhirnya Lucian berkata, apakah kita akan terus bicara sambil berdiri saja? Kembali Tan Hui baru sadar akan keadaan yang serba canggung itu, maka ia menjadi malu, merah sekali mukanya ketika ia berkata, silakan, Nona. Mari silakan duduk. Mereka duduk semeja, saling berhadapan. Sudah lama aku mendengar tentang Kong Sim Kai Pang. Kabarnya perkumpulan pengemis itu terkenal sebagai perkumpulan baik-baik diketuai oleh Eugene Tianglo yang lihai, dan terkenal sebagai tokoh baik-baik. Mengapa kau dimusuhi mereka? Tan Hui menarik napas panjang, dan kembali wajahnya yang sejenak tadi kehilangan bayangan duka, kini menjadi keruh kembali. Panjang ceritanya, Nona. Akan tetapi, aku yakin bahwa kita segolongan, maka tidak ada salahnya kalau aku ceritakan hal ini kepadamu. Bung pelayan, tolong kau antarkan seguci arak dan daging sekati. Pelayan menghampiri mereka. Pelayan ini tersenyum-senyum, dan terbongkok-bongkok penuh hormat. Maaf, Tai Hiap, kami tidak tahu bahwa Tuan adalah Tan Tai Hiap yang terkenal budiman. Dasar pengemis-pengemis itu tidak tahu diri, berani main gila terhadap Hui Kiam Eng Tan Hui Tai Hiap, pendekar besar. Sudahlah, tolong kau sediakan pesananku. Pelayan itu tersenyum-senyum ramah, lalu berlari pergi untuk mempersiapkan pesanan itu. Adapun pelayan lain melihat rumah itu masih belum banyak tamu, menggunakan kesempatan menganggur ini, lari keluar rumah makan untuk membual tentang kehadiran pendekar budiman Hui Kiam Eng Tan Hui di tempat kerjanya. Aku mempunyai banyak musuh. Tan Hui mulai bercerita setelah menarik napas panjang, semua karena salahku. Aku terlalu lancang tangan, dan suka mencampuri urusan lain orang. Tak tahan aku melihat orang ditindas, atau kejahatan berlalu saja tanpa orang membenciku. Sudah selayaknya orang gagah dibenci orang jahat. Lucian berkata menghibur, karena ia anggap hal seperti itu bukanlah hal yang patut disusahkan. Orang ini gagah sekali, dan sikapnya jantan, amat menarik hati. Akan tetapi wajahnya selalu membayangkan kerisauan hati. Tan Hui mengangguk, cocok, memang begitulah pendirianku pula, Nona. Karena itulah maka aku tak pernah berhenti dengan tugasku, selalu kubela kebenaran dan kutegakkan keadilan, kalau perlu kugunakan kekerasan untuk menghantam mereka yang sewenang-wenang. Dan ini pula sebabnya, mengapa aku mempunyai urusan dengan Kong Sim Kai Pang. 5 orang anggota Kong Sim Kai Pang melakukan penyelewengan setahun yang lalu di kota Tong An. Mereka minta derma secara paksa, tidak itu saja, malah seorang di antara mereka telah menculik putri seorang hartawan dan memperkosanya. Aku kebetulan lewat di kota itu, lalu turun tangan memberi hajaran kepada mereka, dan malah membunuh si penculik. Kenapa tidak dibunuh semua saja? Lucian memotong. Tan Hui menghela napas. Kalau kubunuh semua, kiranya tidak akan muncul akibat begini panjang. Akan tetapi mengingat bahwa selamanya Kong Sim Kai Pang terkenal baik, apalagi aku memandang muka ketuanya, maka kuampunkan mereka, dan hanya membunuh seorang yang paling jahat. Aku sangka urusan hanya berhenti sampai di situ. Tidak tahunya, ketika kau melakukan perjalanan, aku dihadang dan dikeroyok 30 orang Kong Sim Kai Pang, yang memendam atas kematian seorang temannya, terjadi pertempuran, dan biarpun aku merobohkan dan melukai banyak di antara mereka, namun aku menjaga sehingga tidak seorang pun tewas. Aku lalu pergi langsung mencari Eugene Tianglo, menceritakan semua urusan itu. Eugene Tianglo marah sekali kepada anak buahnya, malah menghukum mereka dengan penurunan tingkat. Urusan itu sudah beres sampai setengah bulan yang lalu. Sampai di sini Tan Hui berhenti, dan wajahnya memperlihatkan kemuraman. Lalu mereka mengganggumu? Kalau hanya pengemis-pengemis itu saja, takut apakah? Biar mereka datang mencari mati. Eugene Tianglo kalau membela anak buahnya yang mencari perkara, dia pun tidak benar dan perlu diberi hajaran.
Tan Hui tercengang keheranan, menyaksikan Lucian bicara penuh semangat dan marah-marah. Urusan ini tidak ada sangkut pautnya dengan Lucian, mengapa gadis ini menjadi begitu marah? Sungguh tidak enak terhadap Eugene Tianglo. Tidak enak bagaimana, anak buahnya yang tak tahu aturan yang mencari-cari perkara. Apakah kau takut menghadapi orang tua itu? Tan Eng Hiong, jangan khawatir, aku akan membantumu. Aku tidak takut menghadapi orang tua itu, kalau ia banyak bertingkah membantu anak buahnya yang tidak benar. Tan Hui tentu saja tidak mengenal watak Lucian, maka ia makin terheran-heran. Memang watak Lucian amat ganas menghadapi orang-orang yang ia anggap memusuhinya, atau memusuhi orang yang disukainya. Dan Tan Hui otomatis telah menarik perhatiannya, dan menimbulkan rasa sukanya. Dengan muka masih terheran, Tan Hui bangkit berdiri dan menjura. Terima kasih atas perhatian Nona terhadap perkaraku. Ah, kita sudah menjadi sahabat. Bukankah kau katakan tadi, bahwa kita orang segolongan? Tak perlu sungkan-sungkan lagi, jawab Lucian. Tan Hui duduk kembali dan menarik napas panjang, lalu menghirup araknya. Persoalannya tidaklah begitu sederhana. Kalau hanya para anggota Kong Sim Kai Pang yang masih penasaran, hal itu tidaklah mengkhawatirkan. Akan tetapi 2 pekan yang lalu, aku hidup sebatang kara. Mengapa mereka mengganggu anakku? Mereka menculik anakku yang baru berusia 5 tahun. Lucian terkejut dan merasa agak kecewa. Tan Eng Hiong, kau bilang hidup sebatang kara, tapi kau mempunyai anak? Melihat kekagetan orang, Tan Hui tersenyum duka. Memang aku sebatang kara, semenjak istriku meninggal 2 tahun yang lalu. Aku seorang duda dengan seorang anak yang kutitipkan kepada pamannya. Itu pula sebabnya orang-orang jahat itu dapat menculik puteriku. Kalau dia berada bersamaku, tak mungkin mereka dapat melakukannya. Ah, aku menyesal sekali, mengapa aku suka merantau seorang diri, dan menitipkan kepada kakak istriku. Pada suatu malam, serombongan anggota Kong Sim Kai Pang mendatangi rumah itu, dan menggunakan kekerasan menculik pergi anakku. Iparku tidak dapat berbuat apa-apa, dan mereka meninggalkan pesan, bahwa kalau aku menghendaki anakku selamat, aku harus menyerahkan diri kepada mereka. Ah, begitukah? Jahanam benar mereka. Di manakah adanya Eugene Tianglo sekarang? Dia seoranglah yang harus bertanggung jawab menghadapi semua ini. Minta anak itu dari tangannya, kalau tidak diberikan, berarti dia menantang. Markas Kong Sim Kai Pang berada di kota Kanghu, hanya 20 li dari sini jauhnya. Adapun Eugene Tianglo biasanya berdiam dalam sebuah kuil tua di luar kota itu. Karena itu pula aku hari ini sampai di sini, siapa tahu, agaknya Eugene Tianglo sudah menyuruh anak buahnya sengaja datang untuk menantang. Tak usah takut, kita serbu saja ke sana. Mari kita ke sana, aku akan membantumu, Tan Eng Hiong. Nona Lu, bukan aku tidak menghargai penawaranmu yang amat berharga itu. Akan tetapi, urusan ini mengenai pribadiku sendiri, sedangkan Eugene Tianglo amat lihai, belum lagi anak buahnya yang banyak. Aku tidak takut, aku percaya, Nona. Kepandaianmu tinggi. Akan tetapi, aku seorang duda yang mencari anaknya. Sedangkan kau seorang nona terhormat, seorang gadis muda yang baru saja kujumpai. Kalau orang luar melihat, tentu, kiranya amat tidak baik untuk namamu kelak. Tiba-tiba Lucian serentak bangun berdiri, alisnya berkerut, matanya berkilat. Apa peduliku akan pendapat orang luar? Aku suka membantumu, siapa melarangmu? Tentang kau seorang duda, apa salahnya? Aku pun seorang janda. Kita maju bersama untuk menghadapi Kong Sim Kai Pang, seorang duda dan seorang janda, mana yang lebih cocok lagi? Tan Hui tertegun dan diam-diam berdebar hatinya. Belum pernah selama hidupnya ia bertemu dengan wanita begini cantik jelita, begini berani dan terbuka. Kata-kata yang keluar dari mulutnya mencerminkan isi hatinya, tinggi ilmu silatnya. Seorang janda pula. Pada saat itu terdengar bentakan dari luar rumah makan. Orang Margatan, keluarlah, dan lekas berlutut untuk kami tangkap, dan hadapkan kepada ketua kami. Mereka benar-benar amat tak sabar.
Heran aku mengapa Kong Sim Kai Pang dalam waktu setahun telah begini berubah. Kau lihat saja bagaimana aku menghajar mereka. Sekali menggerakkan kakinya, Lucian sudah meloncat keluar menghadapi dua orang pengemis tua yang berdiri di depan rumah makan. Akan tetapi, Lucian mendengar desir angin dan tahu-tahu Tan Hui sudah pula berada di sampingnya. Kembali ia kagum bukan main, dan harus ia akui bahwa nama besar Hui Kiam Eng sebagai jago Jin Kang nomor 1 benar-benar bukanlah omong kosong belaka. Ia tadi sengaja mengerahkan ilmu meringankan tubuh ketika meloncat, sebagian untuk pamer kepada Tan Hui, juga untuk membikin jerih kedua orang pengemis tua. Siapa kira, gerakannya itu bagi Tan Hui agaknya kurang cepat, karena dalam sekejap mata ia tersusul. Nanti dulu, adik Xian, bisik Tan Hui yang kini tidak tahu harus menyebut apa kepada Lucian. Menyebut Nona tidak tepat, karena Lucian ternyata bukan seorang gadis, melainkan seorang janda seperti pengakuannya. Menyebut Nyonya, wanita ini masih amat muda, maka ia merasa paling tepat menyebut adik saja. Biarkan aku bicara dulu dengan mereka. Tanpa memberi kesempatan kepada Lucian yang hendak membantah, Tan Hui sudah menjura kepada dua orang pengemis tua itu sambil berkata, melihat ikat pinggang putih yang Jiwi, tuan berdua, pakai, kiranya Jiwi termasuk pimpinan Kong Sim Kai Pang. Aku dapat bicara dengan baik, tidak seperti tiga orang anggotanya tadi, yang datang-datang lantas menyerang. Mungkin Jiwi sudah tahu bahwa di antara Kong Sim Kai Pang dan aku, tidak ada urusan permusuhan semenjak aku bertemu dengan Eugene Tianglo setahun yang lalu. Oleh karena itu, kuharap Jiwi suka menghadapkan aku kepada orang tua itu, agar urusan di antara kita dapat diselesaikan baik-baik. Ingin benar aku mendengar kata-kata orang tua itu tentang main-main dari Kong Sim Kai Pang dengan anakku ini. Di dalam ucapan Tan Hui ini, biarpun terdengar sopan dan lunak, namun terkandung kekerasan tersembunyi, sehingga sama sekali tak boleh dikatakan pendekar ini merendahkan diri. Betapapun juga, Lucian tidak puas. Menurut kata hatinya, lebih baik menggunakan pedang daripada menggunakan lidah dalam menghadapi orang-orang macam itu. Dua orang pengemis itu sudah tua, usia mereka 50 tahun lebih. Keduanya bersikap sombong dan memandang rendah, apalagi yang memegang tongkat berbentuk ular. Mukanya yang penuh keriput itu kelihatan pucat, akan tetapi selalu membayangkan senyum mengejek, dan pandang matanya seperti pandang mata seorang bangsawan melihat pengemis. Dengan gerakan mulut yang kedua ujungnya ditarik ke bawah, si tongkat ular ini berkata, inikah orang muda sombong bernama Tan Hui, yang telah membunuh dan menghina anak buah Kong Sim Kai Pang? Sambil berkata demikian, ia menggoyang-goyangkan tongkatnya yang berbentuk ular itu di depan dada dengan gerakan penuh aksi. Akan tetapi pengemis kedua yang mempunyai kepala besar sekali, sikapnya biar sombong namun lebih sungguh-sungguh dan berwibawa. Ia berkata dengan suara membayangkan ketinggian hati, Hui Kia Meng Tan Hui, setahun yang lalu kau menggunakan kelemahan bekas Pangcu, ketua kami, mengandalkan kepandaian untuk membunuh dan menghina anak buah kami. Sekarang, kami telah mempunyai Pangcu baru, yang tidak mau membiarkan Kong Sim Kai Pang dihina orang. Oleh karena itu, kalau kau menghendaki anakmu selamat, Pangcu kami minta kau datang menghadap kepada beliau di Kanghu. Setelah berkata demikian, pengemis berkepala besar ini membalikkan tubuh hendak pergi. Hehe, mungkin dengan minta-minta ampun, dan mengajak dia ini menghadap Pangcu, kau akan diampuni, kata si pengemis bertongkat ular yang lalu membalikkan tubuh pula. Kemudian dengan langkah dibuat-buat ia meninggalkan tempat itu, setelah melirik-lirik ke arah Lucian. Tan Hui terkejut sekali dan termenung. Kiranya Eugene Tianglo sudah tidak menjadi ketua Kong Sim Kai Pang, sudah diganti. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.